Mau curhat. Tapi curhatnya bukan sembarang curhat. Curhat yang ada pesan-pesannya dan penuh dengan makna. 4 hari lalu, gusi saya bengkak. Gede banget, sampai kelihatan, waduh sakitnya mantap. Dan kemudian sesudah itu, waduh susah tidur, susah mikir dan sebagainya. Nah lalu kemudian rasa sakit pun harus saya syukuri juga. Kenapa? Karena ada rasa sakit. Coba kalau bengkak, nggak ada rasa sakit. Tentu kita akan biarkan, bukan? Bengkak terus gede. Akan kita biarkan jikalau tidak ada rasa sakit. Nah rasa sakit juga adalah anugerah Tuhan juga. Coba kita bayangkan ya, kita jatuh, kemudian tangan kita patah, nggak punya rasa sakit. Maka kemudian ya kita biarkan aja, kita nggak ke dokter. Tapi ada rasa sakit sebagai alarm, harus dibereskan atau disembuhkan. Nah demikian curhat saya saudara. Ya jadi rasa sakit juga adalah anugerah Tuhan. Bahkan saudara, mati juga asal kita semua sudah diselamatkan, asal ya, adalah anugerah Tuhan juga. Kenapa saudara? Coba kita bayangkan, kalau orang tidak bisa mati. Tua sampai umurnya 1000 tahun saudara. Nah, kita bayangkan lah ya, orang umur 100 muka seperti apa, kulit seperti apa. Bayangkan orang umur 1000 tahun tidak mati-mati saudara. Kayak apa dunia ini? Tidak ada keindahannya, dan dunia makin lama makin banyak saudara. Makanan makin lama makin sedikit. Mau jadi apa dunia ini? Maka saudara, mati pun juga adalah anugerah Tuhan. Amin saudara? Wah susah jawab nih saudara. Susah banget ya. Saya sudah bilang tadi, asal matinya itu di dalam Tuhan. Ya, asal mati tubuhnya itu sudah diselamatkan. Karena nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang lebih bagus, yang tidak bisa sakit lagi, yang sempurna, yang tidak bisa berdosa lagi. Wah puji Tuhan, kalau enggak mati saudara, enggak mendapatkan tubuh yang baru. Sekarang berani jawab amin saudara? Amin. Wah semangat sekali saudara. Mari kita berdoa. Tuhan seharusnya tak putus-putusnya kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan begitu besar, bahkan anugerah-anugerah yang tidak kami pikirkan, yang mungkin bagi kami adalah sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi masih ada anugerah Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami bersyukur Engkau masih mau mengundang kami pada minggu ini, dan masih mau berfirman kepada kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu, kami sungguh membutuhkan kekuatan-Mu, kami sungguh membutuhkan teguran-Mu, dan kami juga sungguh membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Ada 3 bagian ayat yang kita akan baca pada hari ini. Pertama dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kita akan membacakan semua ayat ini secara bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sesudah menemukan kita baca bersama-sama, temponya normal saja. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yang kedua kita baca dari Ibrani pasal kelima, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima,
ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga kita lihat dari Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-22. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar kalimat, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Apakah maksud kalimat ini, saudara? Maksudnya adalah apa? Umur kita bertambah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, saudara, dan pasti bertambah. Dan suatu saat nanti kita pasti tua. Yang ditandai dengan apa, saudara? Ditandai dengan kulit yang makin keriput, rambut yang makin banyak putihnya, dan juga tubuh yang makin lemah. Pendengaran, mata yang makin berkurang, saudara. Tetapi saudara, semua tanda-tanda tua itu tidak tentu membuat kita makin dewasa atau makin bijak, saudara. Contoh, saudara, ada orang yang benar-benar tua, saudara. Tetapi masih sukanya, saudara, ngomel-ngomel setiap hari, saudara. Ngomelnya makin lama, makin parah, saudara. Orang itu sudah benar-benar tua, saudara. Dan orang itu belum dewasa. Hobinya ngomel, saudara. Dan juga ada orang yang sudah benar-benar tua, saudara. Tetapi saudara, hobinya cari musuh. Sama siapapun itu bermusuhan, saudara. Itu orang yang tua, saudara, tetapi tidak dewasa, saudara. Oh, jangan kita pikir nanti, oh aku nggak mungkin seperti itu. Kalau tua nanti aku nggak mungkin suka ngomel-ngomel. Kalau tua nanti aku nggak mungkin suka cari musuh, saudara. Jangan pikir seperti itu. Kenapa, saudara? Karena dulu juga, saudara, orang tua kita juga ngomong hal yang sama. Tapi berapa banyak orang tua, saudara, yang udah makin tua, saudara, ngomel setiap hari tidak habis-habis, saudara. Ribut setiap hari tidak habis-habis, saudara. Dan berapa banyak orang tua, saudara, yang tidak disukai oleh anak muda, yang tidak disukai oleh anak-anaknya, yang juga tidak disukai, saudara, oleh cucu-cucunya, saudara. Kenapa, saudara? Karena umurnya tua, tetapi saudara tidak pernah dewasa, saudara. Makin tua, bukannya keluarkan kalimat-kalimat bijak, tapi justru kalimat-kalimat yang sama sekali tidak bijak, saudara. Maka seharusnya kalimat bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa adalah pilihan, saudara. Jangan, harusnya saudara apa? Menjadi tua itu pasti, saudara. Dan menjadi dewasa itu harus lebih pasti daripada menjadi tua, saudara. Harus lebih pasti, tidak boleh pilihan, saudara. Demikian pula, saudara, kalau orang seperti itu, maka gereja pun juga harus punya semboyan yang sama. Menjadi gereja yang tua itu pasti. Tetapi menjadi gereja dan menjadi gereja yang harus lebih dewasa, itu harus lebih pasti, saudara. Dan hari ini adalah hari ulang tahun GRI Palembang yang ke-27. Dan saya memberikan judul khotbah, Gereja yang Dewasa, saudara. Apa sih arti gereja yang dewasa?
Apa sih maksudnya dan apa tujuannya sih saudara? Tahun lalu saudara, tema ulang tahun gereja kita ke-26 adalah gereja yang sehat saudara. Sekarang gereja yang dewasa. Saya katakan tahun lalu bahwa semua orang itu maunya sehat saudara. Tidak ada orang yang mau sakit. Demikian pula dengan gereja saudara. Tetapi ukuran sehatnya orang dengan ukuran sehatnya gereja itu tidak sama. Sehatnya seseorang itu diukur dari bagaimana hasil labnya, dari bagaimana kolesterolnya, dari bagaimana gulanya, dari bagaimana asam uratnya, dari bagaimana denyut jantungnya, dari bagaimana irama jantungnya, dan lain-lain saudara. Apakah dalam batas normal? Jika di luar batas normal, entah lebih tinggi, entah lebih rendah, saudara, itu diberatakan orang itu tidak sehat, saudara. Kalau dalam batas normal, maka dikatakan orang itu sehat. Tetapi saudara, sehat atau tidaknya sebuah gereja tidak dapat diukur dari hasil lab, saudara. Sehat atau tidaknya gereja tidak diukur dari gedung gerejanya besar, megah, mewah. Keuangannya banyak, saudara. Tidak bisa diukur dari situ. Kenapa saudara? Fakta membuktikan begitu banyak gereja yang besar-besar, yang gedungnya mewah saudara, yang uangnya banyak. Di situ terjadi banyak pertengkaran saudara. Sehat saudara bertengkar? Pasti tidak. Dan juga banyak gereja-gereja yang besar, uangnya banyak saudara. Jemaatnya manja-manja. Minta dijemputlah, setiap minggu harus ada makanlah. Minta dimanja saudara. Dan gereja juga saudara itu sukanya memanja saudara. Apakah itu menjadi ukuran sebuah gereja yang sehat saudara? Saya katakan tahun lalu bahwa ukuran sebuah gereja yang sehat ada 3 poin saudara. Pertama adalah apa? Apakah gereja itu betul-betul mengkhotbahkan firman Tuhan? Yang kedua, apakah gereja itu saudara itu menjalankan sakramen? Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga saudara, apakah gereja itu betul-betul berani menjalankan disiplin bagi jemaat atau bahkan bagi hamba Tuhan yang melakukan dosa ataupun pelanggaran saudara. 3 poin. Jika sebuah gereja tidak menjalankan ketiga poin itu saudara, saya ambil dari Louis Berkhof, seorang teolog yang sangat hebat sekali. Atau hanya jalankan 1 atau 2 bagian saudara, maka gereja itu tidak bisa dikatakan sebagai gereja yang sehat saudara. Kalau gereja menjalankan ketiga hal itu, boleh dikatakan sebagai gereja yang sehat saudara. Tapi kebanyakan gereja cuma menjalankan 1 atau 2 saudara. Bahkan lebih banyak 1, yaitu pada poin yang kedua. Cuma menjalankan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus, saudara. Dan terlalu banyak gereja yang tidak benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan. Banyak pengkhotbah, lebih banyak mengkhotbahkan pikirannya sendiri. Banyak mengkhotbahkan kemauan jemaat, bukan kemauan Tuhan, saudara. Banyak gereja yang cuma pingin bagaimana cara menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan Tuhan, saudara. Dipuji-puji terus, tidak habis-habis. Tidak berani menegur. Kenapa? Menegur itu tidak menyenangkan jemaat. Memuji itu menyenangkan jemaat, saudara. Bahkan banyak pengkhotbah, saudara, bukan menafsir firman Tuhan dengan cara eksegesis, tetapi dengan cara eisegesis. Eksegesis berarti saudara, membaca teks, menggali konteks. Membaca teks, menggali teks saudara. Sampai mendapatkan arti dari teks itu. Namanya adalah original meaning, yaitu arti yang asli saudara. Itu namanya adalah eksegesis. Lalu kemudian begitu banyak orang berkhotbah saudara. Menafsir dengan cara eisegesis. Apa arti eisegesis saudara? Memasukkan pikiran sendiri itu ke dalam teks. Atau saudara memberi arti baru
terhadap teks, saudara. Memberi arti baru kepada sebuah ayat. Ayat tidak ngomong begitu, saudara. Maksudnya. Tapi kemudian akhirnya memberi arti baru itu ke dalam ayat, saudara. Yang berikutnya, saudara, juga banyak gereja yang tidak berani mendisiplinkan jemaat yang berdosa. Khususnya, saudara, jemaat yang kaya raya. Kenapa? Karena kalau sampai berani, saudara, mendisiplin jemaat yang kaya raya, saudara, itu jemaat takut pindah gereja, saudara. Jika jemaat itu pindah gereja, maka gereja khawatir, saudara. Keuangan gereja menjadi tidak sehat. Gereja khawatir, gereja mendadak menjadi miskin, saudara. Saudara, gereja yang tidak berani mendisiplinkan jemaat yang berdosa atau hamba Tuhan yang berdosa, saudara, suatu saat akan didisiplin oleh Tuhan, saudara. Lebih baik keuangan tidak sehat. Lebih baik gereja miskin, saudara. Asal gerejanya sehat, saudara. Dan berapa banyak sekarang gereja, saudara. Pendeta bahkan, saudara. Lebih beriman kepada orang kaya daripada kepada Tuhan, saudara. Kalau nggak ada dia, repot gereja ini, saudara. Lebih beriman kepada seseorang daripada kepada Tuhan, saudara. Berapa banyak gereja, bahkan pendeta, saudara, lebih mendekati orang kaya daripada orang yang tidak kaya, saudara. Supaya apa? Supaya uangnya masuk ke dalam kas gereja, saudara. Saya mengajak kita, mari kita semua berdoa bagi GRI Palembang dan bagi semua gereja, saudara, supaya gereja-gereja menjalankan ketiga pokok atau ketiga poin yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama, benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan dari atas mimbar maupun bawah mimbar, saudara. Berani mendisiplinkan jemaat yang berdosa. Dan juga, saudara, benar-benar menjalankan sakramen, saudara. Dan itu adalah khotbah tahun lalu, yaitu gereja yang sehat, saudara. Dan sekarang kita akan memikirkan gereja yang dewasa. Apa maksud dengan gereja yang dewasa, saudara? Menurut firman Tuhan yang tadi kita baca, dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, saudara, bahwa jemaat Korintus itu belum dewasa. Alias, saudara, masih duniawi. Kenapa? Karena di dalam jemaat Korintus itu masih ada 2 poin. Pertama, iri hati. Kedua, perselisihan, saudara. Pertanyaannya, mengapa mereka berselisih? Mengapa ada iri hati, saudara? Di dalam konteksnya mengatakan bahwa di dalam jemaat Korintus ada golongan-golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, saudara. Saya golongan Paulus. Oh, kalau saya golongan Apolos. Maka kedua golongan itu berselisih, ribut, saudara. Dan juga terjadi iri hati, saudara. Saudara, dalam konteks sekarang, di sebuah gereja, ada 2 pendeta, sama-sama hebat, sama-sama besar, saudara. Lalu kemudian ada sebagian jemaat suka sama pendeta X. Sebagian jemaat lagi suka sama pendeta Y, saudara. Lalu kemudian jemaat yang suka sama pendeta X, nah, saudara, tidak suka sama jemaat yang suka sama pendeta Y. Ributlah mereka, saudara, berselisih. Saudara, kalau misalnya sebuah gereja terjadi hal seperti itu, saudara, itu mengulang apa yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 3. Ada golongan-golongan, saudara. Atau berpartai-partai, saudara. Dan juga dalam konteks sekarang, ini adalah masa-masa pilpres, saudara. Saya mengharapkan kita menghargai pilihan masing-masing, saudara. Jangan ya, lu pilih apa? Nomor 2, jangan. Nomor 3 aja. Kenapa nomor 3? Oh, orangnya itu bersih. Lalu kemudian yang suka nomor 2 bilang, enggak, nomor 2. Kenapa? Berani. Saudara, ribut, saudara. Berantem. Pilihan presiden yang sana ya sana, saudara. Yang sini berantem, saudara. Mari kita menghargai pilihan masing-masing, saudara. Jangan saling serang karena pilihan berbeda, saudara. Nanti jemaat akan perang satu sama lain, saudara. Gereja akan perang, saudara.
Saudara mau tahu pilihan saya apa? Rahasia, saudara. Pokoknya yang nasionalis, nomor 1. Kedua, pokoknya yang tidak sektarian. Yang ketiga, pokoknya yang tidak memakai politik identitas, saudara. Wah, ini kodenya ketahuan banget ya, saudara ya. Bukan yang nomor X, kira-kira begitu, saudara. Lalu, saudara, kita kembali. Bagaimana penerapan 1 Korintus pasal 3, 1-3 ke dalam gereja, saudara. Yaitu apa? Jangan ada iri hati. Kedua, jangan ada perselisihan, saudara. Saudara, orang yang dewasa rohani, saudara, itu tidak iri dengan keunggulan atau keberhasilan orang lain. Yang didapat dengan cara benar dan dengan cara yang baik, saudara. Saya ulang, orang yang sudah dewasa, saudara, rohani, tidak iri dengan keunggulan atau keberhasilan orang lain, saudara. Orang yang iri dengan keunggulan orang lain atau keberhasilan orang lain adalah orang yang belum dewasa rohani, saudara. Kalau ada orang yang berhasil unggul, saudara, mari kita berguru sama orang itu, saudara. Nggak usah iri. Kedua, saudara, orang yang dewasa rohani, orang yang tidak mudah berselisih, saudara. Untuk masalah-masalah besar, apalagi masalah-masalah kecil, saudara. Saudara, semua masalah itu ada jalan keluarnya. Dari jalan keluar paling baik sampai jalan keluar paling buruk, saudara. Dan orang yang dewasa rohani memilih jalan keluar yang paling baik. Dan orang yang masih kanak-kanak rohani, saudara, memilih jalan keluar yang paling buruk, saudara. Kalau memang, saudara, perang, berkelahi, ada jalan keluar terbaik, saudara, silakan perang, saudara. Tetapi kalau bukan jalan terbaik, jangan berperang, saudara. Dulu ketika Amerika harus menurunkan 2 bom ke Hiroshima dan Nagasaki, saudara, itu membunuh 100.000 lebih orang Jepang, saudara. Dan Amerika pakai kalimat, saudara, apa boleh buat. Buat apa? Demi menghentikan perang dunia kedua yang sudah memakan korban 50 juta orang lebih mati, saudara, sia-sia. Harta benda habis, pemulihan lama, susah setengah mati, saudara. Maka kemudian harus dihentikan perang dunia kedua. Maka apa boleh buat, saudara? Diturunkanlah 2 bom ke Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Itu adalah jalan keluar terbaik, saudara. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, saudara. Tetapi juga, saudara, pernah Hitler dari Jerman. Dia melihat orang-orang Yahudi yang di Jerman. Kaya-kaya, sukses-sukses. Jadi bankir, kaya-kaya banget. Nah, orang Jerman tidak kaya seperti orang Yahudi, saudara. Bagaimana jalan keluarnya, saudara? Mestinya apa? Mesti belajar dari orang Yahudi. Kenapa mereka bisa kaya, pintar dalam urusan bankir dan sebagainya, saudara. Mesti belajar. Tapi Hitler pakai jalan keluar paling buruk, saudara. Itu apa? Kita genocide saja mereka. Tidak tanggung-tanggung. Bukan cuma di Jerman. Bahkan di seluruh Eropa, saudara. Di Polandia, di Belanda, Perancis, dimanapun di Eropa, saudara. Dicari orang Yahudi, dibasmi. Kenapa? Supaya kita tidak punya saingan, saudara. Dia memakai propaganda yang sangat menakutkan sekali. Dia katakan bahwa ras Arya adalah ras unggul, ras terbaik. Maka harus membunuh semua orang Yahudi. Kalau terbaik, tidak perlu bunuh dong. Kalau terbaik, ya sudah berkompetisi saja, saudara. Tapi Hitler memakai jalan keluar yang paling buruk. Dia menggenoside orang-orang Yahudi. Tidak tanggung-tanggung, saudara. 6 juta orang Yahudi mati dibunuh oleh Hitler, saudara. Jadi, saudara, itulah jalan keluar yang paling buruk, saudara. Dan kemudian, saudara, semua masalah di dalam gereja, kalau kita perhatikan, saudara, masalahnya biasanya kecil-kecil, saudara. Kalau masalah doktrin, itu masalah besar.
Yang bukan doktrin itu bukan masalah besar, saudara. Tapi sayangnya apa, saudara? Suka dibesar-besarkan, saudara. Masalah kecil suka dibesar-besarkan. Kita matematika ngerti, saudara. Ada namanya penyederhanaan. Dari sesuatu yang begitu rumit, disederhanakan sampai sederhana, saudara. Tetapi saudara, saya kalau di gereja, saudara, hal-hal yang kecil, mari kita rumitkan, saudara, kan repot. Mari kita rumitkan. Kalau tidak, kalau sederhana, enggak seru. Supaya seru, harus bikin rumit, saudara. Oh, itu bahaya sekali, saudara. Dan juga, saudara, orang yang dewasa rohani, saudara, tidak mudah tersinggung, saudara. Untuk masalah-masalah kecil, saudara. Termasuk tidak mudah tersinggung untuk masalah-masalah besar, saudara. Kita mesti hati sebagai orang tua, saudara. Kalau kita dikit tersinggung, saudara, jangan main-main. Itu dilihat oleh anak. Dan juga anak akan turun jadi orang yang mudah tersinggung, saudara. Sebaliknya, kalau kita orang dewasa, orang tua, tidak mudah tersinggung. Anak lihat, enggak tersinggung, saudara. Waktu mereka dewasa juga enggak mudah tersinggung, saudara. Kita mesti hati-hati, saudara. Apa yang kita lakukan ditiru oleh anak, saudara. Tadi kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan gereja yang dewasa dari 1 Korintus pasal 3. Sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan gereja yang dewasa menurut Ibrani pasal 5. Ayat 11 sampai ke 14, saudara. Menurut Ibrani pasal 5 bahwa jemaat yang belum dewasa ialah apa? Dikatakan seharusnya jemaat yang sudah lama menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengajar, sudah menjadi guru, saudara. Tetapi mereka masih perlu diajarkan doktrin-doktrin dasar, saudara. Lalu dikatakan bahwa jemaat yang sudah diajarkan doktrin-doktrin dasar tetap aja masih tidak mengerti. Mereka maunya apa? Diberi susu. Mereka maunya apa? Susu mudah, enak, tinggal telan, rasa enak, saudara. Mereka nggak mau khotbah-khotbah yang berat-berat. Mereka maunya khotbah-khotbah yang ringan-ringan, saudara. Kenapa? Karena mudah dicerna, membahagiakan, saudara. Tetapi penulis surat Ibrani memaparkan fakta yang ada di jemaat. Jemaat tidak suka belajar doktrin. Susah mengerti. Dan jemaat, saudara, yang sudah belajar doktrin itu tidak menjadi guru dan tidak menjadi pengajar, saudara. Saudara, kalau kita memakai Ibrani pasal 5 sebagai ukuran terhadap sebuah gereja, saudara. Bahkan terhadap gereja ini, saudara. Kita pikir sendiri, apakah gereja ini, saudara, atau kita, saudara, itu sudah dewasa rohani? Berapa banyak jemaat yang sudah menjadi orang Kristen, tapi tidak menjadi pengajar, tidak menjadi guru, tidak menjadi guru sekolah minggu, tidak menjadi guru pemuda, tidak menjadi guru remaja, saudara. Ayat ini menjadi satu ayat peringatan yang keras buat kita tentang kedewasaan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pengajar jikalau kita tidak belajar, saudara? Saya juga sangat terheran-heran, saudara, dengan gereja-gereja yang berani membaptis, tetapi tidak membuat kelas katekisasi. Padahal, saudara, kelas katekisasi itu mengajarkan doktrin-doktrin dasar iman Kristen, saudara. Ada orang minta dibaptis sama saya. Pak Amin, saya boleh baptis? Boleh. Kapan, Pak? Belajar katekisasi dulu. 18 kali pertemuan. Oh, enggak usah, Pak. Kenapa? Saya sudah yakin percaya Yesus. Sudah langsung baptis saja. Dari mana yakinnya? Saya melihat Yesus. Aduh, celaka kalau begini. Yang lu lihat belum tentu Yesus tahu. Kenapa? Yesus tidak bisa dilihat. Sudah, Pak, pokoknya saya yakin. Saya bilang, kamu belajar katekisasi supaya makin yakin dengan iman kamu. Enggak, Pak, pokoknya saya yakin, Pak. Saya bilang, enggak bisa. Ya sudah, saya minta baptis gereja lain. Oh, silakan, enggak apa-apa, saya bilang.
Kenapa? Karena setiap gereja itu punya aturan masing-masing. Gereja ini dan gereja yang lain punya aturan masing-masing. Mau dibaptis, katekisasi dulu. Kenapa? Membaptis itu gampang. Tetapi mempertanggungjawabkan iman itu yang tidak gampang, saudara. Ya sudah, silakan baptis gereja lain, tidak apa-apa, saya bilang. Saudara, saya sangat terheran-heran, kok bisa begitu ya, saudara ya. Dan kemudian, saudara, begitu banyak khotbah-khotbah, sudah tidak ada kelas katekisasi, tidak mengajar doktrin dasar iman Kristen. Khotbahnya, saudara, juga adalah khotbah motivasi, saudara. Kalau saudara jeli, kritis, bisa tahu ini khotbah motivasi ini. Tanggung, saudara, mendingan dengar motivator prof sekalian, saudara. Kenapa? Lebih hebat, saudara. Bahkan banyak pengkhotbah, saudara, lebih parah lagi, berani berkata, saudara, doktrin itu tidak penting, saudara. Itu menakutkan sekali, saudara. Mereka mengatakan doktrin itu tidak penting, saudara. Dia tidak sadar, waktu dia ngomong, saudara, doktrin itu tidak penting, itu adalah sebuah doktrin, saudara. Saya pernah ajak seseorang, ikut seminar yuk, bagus nih pembicaranya. Aduh Pak, doktrin tidak penting, yang penting kasih Pak. Saya dengan tenang jawab dia, begini ya Pak, yang baru kamu ngomong itu juga adalah sebuah doktrin. Dia diam, saudara. Kenapa? Karena kamu baru mendoktrin bahwa doktrin itu tidak penting. Kamu baru mengajar bahwa ajaran itu tidak penting, saudara. Kalau sebuah gereja mengatakan doktrin tidak penting, kalau menurut ukuran surat Ibrani, saudara, gereja itu bukan gereja dewasa. Dan bahkan, saudara, tidak mungkin menjadi dewasa. Kenapa? Karena mereka tidak mengajarkan doktrin dasar iman Kristen, saudara. Tidak mungkin menjadi dewasa. Kalau menurut ukuran Ibrani pasal 5. Saudara, apa sih doktrin dasar iman Kristen, saudara? Ada doktrin Allah. Ada doktrin manusia dan dosa. Ada doktrin Kristus. Ada doktrin keselamatan. Ada doktrin gereja. Ada doktrin Roh Kudus. Ada doktrin Alkitab. Dan juga ada doktrin akhir zaman. Itu baru doktrin, saudara. Belum belajar yang lain. Wah, kitab Taurat lah, kitab sejarah lah, kitab nabi besar lah, kitab nabi kecil lah, kitab Injil lah. Kitab surat-surat Paulus lah. Surat-surat di penjara lah. Kemudian juga surat-surat Petrus lah. Banyak banget, saudara. Tapi doktrin dasar yang tadi saya sebutkan itu tadi, saudara. Kalau tidak belajar doktrin, saudara. Bagaimana mungkin ada orang bertanya kepada kita tentang doktrin iman Kristen? Apa jawab kita, saudara? Mereka berkata, doktrin tidak penting, saudara. Bukankah yang mengatakan kalimat doktrin tidak penting adalah orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Alias orang yang belum dewasa, saudara. Saudara, jikalau kita mengacu tentang gereja yang dewasa, menurut surat Ibrani tadi, saudara, berapa banyak gereja yang tidak dewasa? Berapa banyak orang Kristen yang juga tidak dewasa, saudara? Waduh, khotbah hari ini menakutkan banget ya. Serem banget ya. Saya bukan hobi serem-sereman, saudara. Karena saya nggak hobi nonton film serem, saudara. Udah hobi saya, ngelihat film serem, aduh bosan lah, saudara. Kenapa, saudara? Nggak ada gunanya. Kenapa? Itu film serem, saudara, karena apa? Karena suara. Kalau nggak ada musik, saudara, itu film nggak serem, saudara. Ada film, kita nonton, saudara, zaman dulu misalnya, film setan misalnya, saudara. Kemudian nggak ada suaranya. Kita tungguin, nggak lama muncul setannya, saudara. Nggak serem, jadi lucu ya, mendadak muncul. Kenapa jadi seram, saudara? Karena ada suara, efek suara, saudara. Maka saya nggak suka nonton film-film serem, saudara. Kenapa? Spot jantung. Sehat jantung bisa sakit jantung, saudara. Saudara, khotbah juga saya nggak suka serem-serem, saudara. Tapi suka khotbah, saudara, yang apa? Yang apa yang Tuhan inginkan dikhotbahkan, saudara. Kalau memang harus memuji, ya memuji. Memang harus menegur, ya menegur, saudara.
Memang harus mengingatkan, ya mengingatkan saudara. Yang berikutnya saudara, gereja yang dewasa atau jemaat yang dewasa saudara, bukan hanya mengerti doktrin, tetapi juga saudara menghidupi doktrin saudara. Menurut Yakobus 1 ayat 22 yang sudah kita baca saudara, menjadi pelaku firman. Bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman saudara. Gereja yang dewasa juga saudara harus menghidupi doktrin. Yang kedua saudara, juga jemaat juga harus bertumbuh dewasa. Dari apa saudara? Dari menjadi domba, menjadi bermental gembala saudara. Jangan dibalik ya, dari domba jadi gembala, jangan saudara. Nanti saya tersingkir saudara. Kalau mau jadi gembala boleh aja, sekolah teologi dulu saudara. Udah boleh langsung. Ya, jadi gereja yang bertumbuh saudara, pertama apa? Menghidupi firman, menghidupi doktrin. Yang kedua saudara, bertumbuh dewasa. Dari menjadi domba, bertumbuh saudara, menjadi bermental gembala saudara. Artinya apa saudara? Bukan hanya minta diperhatikan, tetapi saudara memperhatikan saudara. Bukan dari pasif, bukan hanya minta pasif diperhatikan, tapi sudah aktif itu memperhatikan saudara. Memperhatikan jemaat yang lain. Yang bisa kita bantu, ya kita bantu saudara. Mendorong jemaat saudara untuk melayani. Dan juga memperhatikan gereja saudara. Semoga Tuhan saudara menolong kita menjadi gereja yang dewasa. Menolong kita menjadi jemaat yang dewasa saudara. Dan yang terakhir, dari terakhir, tidak boleh lupa saudara. Saudara bisa tebak saya akan ngomong apa kalimat terakhir saudara? Ya susah nebaknya ya lah ya. Otaknya beda-beda saudara. Apa saudara? Selamat ulang tahun GRI Palembang ke-27. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu Engkau masukkan ke dalam hati kami, supaya firman itu juga boleh hidup dan juga boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.